Saya lanjutkan. Adik-adikku semua yang berbahagia, tadi sudah saya kasih pengantar ke adik-adik semua, apa yang mesti kita lakukan menghadapi situasi, menghadapi keadaan, menghadapi kondisi yang setiap hari adik-adik temukan di lingkungan adik-adik semua. Ya, kita mungkin bisa melihat realitas setiap keseharian kita, orang tua kita, kakak adik kita, relatif ya, di lingkungan sekitar kita itu cukup nyaman, zonanya cukup nyaman. Atau dengan kata lain, kalaupun adik-adik tidak melakukan perubahan yang drastis, perubahan yang signifikan, tingkat survivalnya adik terhadap hidup dan kehidupan ini, struggle-nya itu masih cukup lah. Ya, di lingkungan adik-adik tuntutannya tidak terlalu besar, kebutuhannya juga tidak terlalu besar. Tetapi jika ekspektasi kita berhenti di situ, maka keinginan ataupun harapan adik-adik untuk berperan lebih tadi pada pertanyaan saya pertama menjadi tidak terjawab. Karena modal untuk menjawab pertanyaan kedua itu adalah kemauan yang sangat serius dan memahami bahwa lingkungan yang sekarang ada itu belum merupakan lingkungan yang representatif untuk menunjukkan bahwa kita, bahwa adik-adik semua dan juga saya itu ada di zona yang cukup nyaman, aman, dan relatif memberikan satu keyakinan bahwa ke depan tidak akan ada satu problem yang jauh lebih besar dibanding yang sekarang sedang kita hadapi. Nah, akan tetapi melihat tren, melihat keadaan, juga perkembangan yang akhir-akhir ini ada ya, kalau situasi dan juga keadaan ini tidak kita antisipasi sejak dini, maka peluang kita terpengaruh oleh orang lain, keyakinan kita menjadi goyah, sampai kemudian tantangan menjaga akidah kita menjadi rendah, itu jawaban merupakan hal serius yang harus kita jawab. Jadi problemnya nanti, atau problemnya ke depan kalau kita tidak antisipasi secara serius sejak sekarang, tren anak-anak muda sudah mulai mengarah pada kehidupan yang cukup menantang ya, lebih bebas nilainya, agama mulai dikesampingkan perannya, sehingga kehidupan keseharian kita lebih didominasi oleh ritual-ritual kosong. Maksud saya ritual-ritual kosong itu kondisi-kondisi yang sudah ansosial ya, semua penuh dengan settingan globalisasi, settingan TV. Jadi kehidupan adik-adik itu penuh dengan settingan TV, dari mulai bangun tidur sampai tidur lagi itu kayak di sinetron itu yang menurut adik ideal. Nah, adik-adikku semua yang berbahagia, jika pandangannya begitu maka itu menjadi kekhawatiran. Berarti situasi yang sekarang adik-adik hadapi itu mengancam diri adik-adik semua. Bagaimana tidak mengancam? Loh, siapa yang bisa menjamin kalau mungkin adik-adik hari ini ya tidak terjerumus dalam seks bebas, padahal sudah 25%, tapi adik belum masuk dalam kriteria orang yang lingkungannya bebas kemudian melakukan tindakan bebas sehingga ujung-ujungnya berbuat bebas, itu belum, mungkin masih terproteksi di sisi itu. Tetapi kalau adik-adik simak lebih jauh ke depan ya, melihat tayangan televisi yang setiap hari menyodorkan hal demikian, berarti ada tantangan, ke depan itu ada tantangan. Dan siapa yang bisa merubah itu semua? Yang bisa merubah itu semua adalah orang-orang atau keterlibatan orang-orang dan juga peran orang-orang yang selama ini mempunyai alat yang tepat untuk memediakan dirinya bahwa itu tidak benar. Tetapi sepanjang tidak ada yang ngomong, sepanjang tidak ada yang mempengaruhi, maka tren ke depan televisi akan tetap berpengaruh dominan. Nah, situasi ini menuntut adik-adik semua dan juga saya untuk serius melakukan satu tindakan guna menahan laju yang seperti itu. Dalam tataran idealnya seperti itu ya. Tapi kemudian begini adik-adik semua, proses waktu terus berjalan. Situasinya hari ini mungkin Bapak Ibu adik masih cukup memberi biaya kuliah adik, memberikan uang saku ke adik sebelum sekolah. Tapi apa yang terjadi beberapa tahun ke depan dengan anak-anak kita, adik-adik kita ataupun cucu-cucu kita, itu tidak menjamin hal itu
demikian. Nah, oleh karena itu mutlak bagi adik dan saya, ya, dan juga teman-teman yang lain, untuk berbuat dan melakukan perbuatan yang memberikan dampak positif, memberikan sumbangan berupa kegiatan-kegiatan positif, aktivitas-aktivitas yang mendorong orang untuk berbuat yang positif. Salah satunya adalah pendidikan. Nah, dengan medium pendidikan ini adik-adik sebenarnya punya alat yang cukup, punya kelengkapan yang cukup untuk ikut berbagi pengaruh. Nah, karena jumlahnya relatif terbatas orang-orang yang bisa mengenyam pendidikan tinggi, maka perannya orang yang mengenyam di pendidikan di perguruan tinggi itu menjadi sangat dominan dalam soal kehidupan berbangsa dan bernegara tentunya. Nah, jika adik-adik ingin terlibat di wilayah itu, maka adik-adik mulai sejak sekarang harus mulai menata diri, ya, menata diri secara serius. Saya mau berbuat apa yang mau saya perbuat, itu harus sudah mulai diukur dan diperhitungkan dengan matang. Agar supaya apa? Agar supaya ke depan adik-adik tidak hanya menjadi penonton, tetapi adik-adik terlibat secara aktif dalam proses tersebut, sehingga outputnya adalah apa yang adik cita-citakan kehidupan masyarakat adik-adik yang ingin bangun itu terwujud. Tentu masyarakat yang sadar, cerdas, sejahtera, saling menghargai, tidak ada kekerasan, tidak ada tindakan kriminal dan yang sebagainya. Itu harapan kita semua. Nah, oleh karena itu sekarang adik-adik menempati posisi yang cukup serius, ya. Kalau dalam segmen kehidupannya, lingkungan adik-adik sekarang atau lingkungan remaja, lingkungan SMA itu menjadi lingkungan yang sangat yang memiliki potensi probabilitas yang cukup tinggi. Yang ada pada dua pilihan. Pilihan pertama adalah adik menjadi orang yang terlibat secara aktif dan berpengaruh positif dalam lingkungan masyarakat adik, atau pilihan kedua adik terjerumus dalam lingkungan yang relatif negatif atau relatif umum, tidak memiliki peran yang cukup signifikan. Ya, tinggal pilih aja, ya, tinggal dipilih mana yang menurut adik-adik ideal. Yang ideal tentu yang memberikan dampak positif kepada masyarakat, memberikan pengaruh positif kepada masyarakat. Nah, pengaruh-pengaruh positif itu bisa kita legitimasi, bisa kita ukur dengan ya peran-peran yang selama ini orang menyebutnya status sosial. Misal begini, adik besok mau jadi apa? Tentu adik tidak mungkin mengucap saya ingin jadi gelandangan, nggak mungkin kan? Belum karuan padahal gelandangan itu pendapatannya lebih tinggi daripada yang kerja tiap hari kantoran, belum tentu. Nah, oleh karena itu status sosial tadi, ya, tapi minimal status sosial tadi memberikan peran adik. Ketika kira-kira siapa yang menentukan anggaran haji, berapa besar anggaran, selalu Menteri Agama. Tidak mungkin yang memberikan penetapan besaran anggaran haji itu gelandangan. Nah, oleh karena itu kita mesti mengambil peran yang lebih, peran yang sentral, peran yang signifikan tadi, ya. Entah sebagai Menteri Agama, entah sebagai peran-peran sentral yang ada di lingkungan masyarakat harus kita ambil, harus kita mainkan. Modalnya apa? Modalnya status sosial. Status sosial bisa didapat dari apa? Dari pendidikan. Pendidikan bisa didapat dari apa? Dari adik-adik kuliah, adik-adik belajar secara serius, adik-adik menekuni bidang yang ada adik sukai. Saya kira itu dulu yang perlu saya sampaikan pada Magesta kali ini. Sekali lagi saya mohon maaf saya belum bisa hadir di hadapan adik-adik semua, tapi spirit saya bersama adik-adik bahwa kita harus membangun, dan kita harus mulai membangun dengan hal yang sangat terukur, dan kita harus mulai dari diri kita untuk bisa mengambil peran lebih agar supaya bisa berdampak positif dengan masyarakat kita. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.